Di sesi termodinamika vegetasi bagian ketiga, materi ini diambil dari chapter 10 buku Sven Jorgensen Toward Thermodynamic Theory for Ecological System. Kita masuk ke dalam topik vegetasi sebagai suatu permukaan aktif yang mendegradasi energi matahari dan menciptakan entropi energi matahari. Aktif di sini yang dimaksud aktif di sini adalah terjadinya proses absorpsi, refleksi, dan emisi radiasi pada lapisan vegetasi tersebut. Dan tentunya kita menggunakan neraca radiasi atau keseimbangan radiasi yang sebelumnya kita bahas di sesi sebelumnya, di mana di sini neraca radiasi juga bisa direpresentasikan dalam bentuk energi yang masuk dan dikurangi dengan energi yang keluar. Sedangkan energi yang masuk itu terdiri dari panjang gelombang yang pendek dan yang panjang. Demikian pula untuk energi yang keluar. Untuk energi yang masuk itu didominasi oleh soft wavelength, jadi energi yang berasal dari panjang gelombang yang pendek. Dan untuk yang keluar sendiri direpresentasikan sebagai energi dengan panjang gelombang yang panjang ditambah dengan suatu konstanta gelombang pendek dikalikan dengan total energi yang masuk. Konstanta adalah nilai albedo gelombang pendek yang pada rentang 0 hingga 1. Dan nilai ini representasi atau penjabaran tadi disubstitusikan ke dalam bentuk dasar, yaitu R sama dengan E in dikurang EO, dan diperoleh bentuk finalnya menjadi seperti ini. Itu merupakan bentuk berdasarkan energi yang masuk dan energi yang keluar. Kalau di sesi sebelumnya berdasarkan flux panas, flux material uap air, dan flux karbon dioksida yang terasimilasi. Nah, sekarang kita juga akan melihat berbentuk korelasi lainnya, yaitu yang diperkenalkan oleh Snyder and Kay pada tahun 94. Di sini radiasi itu merupakan sama, yaitu yang masuk dan yang keluar, di mana di sini direpresentasikan sebagai suatu nilai K dan L di sini yang keluar, dan diketahui temperatur permukaan akibat proses radiasi ini merupakan fungsi panjang gelombang yang panjang, energi dari panjang gelombang panjang yang keluar dibagi dengan emisivitas dan konstanta Stefan Boltzmann. Semuanya dipangkatkan atau dipangkatkan 1/4. Dan nilai-nilai tersebut memiliki variasi untuk masing-masing ekosistem, seperti ekosistem yang berasal dari bekas tambang, kemudian ekosistem yang terdapat pada pepohonan atau hutan yang ditebang, lalu ekosistem Douglas fir plantation atau tanah yang didominasi oleh tanaman-tanaman dengan daun jarum, kemudian ekosistem untuk hutan secara umum, dan ekosistem tanaman daun jarum dengan usia yang cukup panjang, yaitu 400 tahun lamanya. Masing-masing nilai tersebut tercantum pada tabel ini. Untuk nilai energi dengan panjang gelombang pendek yang keluar dan energi total yang masuk, dan rasio antara radiasi terhadap energi yang keluar, dan temperatur pada masing-masing, temperatur rata-rata pada masing-masing ekosistem tersebut. Nilai pada tabel di sini digunakan untuk mengestimasi nilai R, dan nilai R tersebut bisa kita gunakan untuk mengestimasi seberapa besar disipasi energi, seberapa besar disipasi entropi, yang mana disipasi entropi tersebut merupakan aplikasi dari hukum kedua termodinamika yang kita singgung atau bahas dari sesi awal untuk minggu ini. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini, dan silakan menguji pemahaman dengan mengulang kembali materi dan menjawab pertanyaan yang ada di LMS yang telah disediakan.